Oke, baik. Terima kasih Pak Evan. Jadi, saya dari Kakak Fisika Magnetik dan Fotonik. Saya perkenalkan anggota kakak kita. Ini dari yang tua ke yang muda, Pak Daniel, Pak Herman, Pak Alex, Pak Agus, Pak Rahmat, saya, Bu Inge, Bu Ulan, Pak Berlinson, Pak Andi, dan Pak Muiz. Nah, ini topik penelitian, skop riset penelitian di KK kami. Jadi kita mulai dari material yang kita kaji. Ya, ada pertanyaan? Oke, material yang kita kaji itu bentuknya adalah solid, ya. Jadi ini solid yang biasa, susunan dari atom-atom yang rapi. Kita juga mengkaji material yang bentuknya nano atau molekul. Nah, tapi ada juga material yang kita selidiki itu tidak ada di alam. Nah, ini namanya metamaterial. Jadi material ini adalah material yang memang dibuat secara artifisial. Jadi itu tidak ada di alam. Jadi ini adalah material yang kita namakan metamaterial. Nah, dari material-material seperti ini, nah kakak kami itu mengkaji fenomena yang terkait dengan hamburan elektromagnetik, ya, scattering, dan sifat termodinamik, itu termasuk bagaimana kita kalau memberi gangguan medan listrik, medan magnetik, juga kita ganggu dengan menggunakan tekanan, misalnya strain, dan temperatur. Jadi semua material ini itu akan memberi respons kalau kita ganggu. Nah, ini yang kita kaji. Selain itu kita juga mengkaji sifat resonance, jadi collective excitation yang ada dalam material ini. Jadi kalau misalnya susunan atom ini itu collective excitation-nya itu bisa ada sifat vibrasi kisi, fonon, ya. Atau kalau ini adalah atom magnetik, jadi di sini ada momen magnetik. Di situ ada interaksi antar momen magnetiknya, dia juga punya eksitasi kolektif, itu namanya magnon. Dan kalau itu ada di suatu cavity, mereka bisa berinteraksi. Nah, itu kita kaji dengan suatu misalnya resonance, efek resonansi yang kita lihat. Nah, dari sana kita sebenarnya ingin mendapatkan apa? Jadi kakak kami itu konsentrasinya dua, yaitu pertama tentang energi, yang kedua tentang informasi. Jadi dari fenomena yang kami kaji, itu kami ingin mendapatkan terkait dengan energi, itu bagaimana kita bisa punya pembangkit energi, menyimpan energi dan mengkonversi energi. Nah, terkait dengan informasi, kita ingin bagaimana kita bisa mengkode, ini algoritma. Nah, ini masuk dalam quantum information. Lalu kita bagaimana membuat suatu platform, kalau itu adalah kuantum, bagaimana kita punya platform untuk bisa memproses informasi kuantum, dan juga penyimpanan informasi. Nah, kalau ada yang tertarik masuk ke kakak kami, nah itu yang akan dipelajari fenomena tadi, ini ada beberapa metode. Jadi ini adalah skill yang diharapkan kalau bergabung itu mendapatkan cara bagaimana bisa mensintesis, ini kalau eksperimen ya, mulai dari mensintesis lalu mengkarakterisasi, jadi benar enggak sih kita mendapatkan struktur seperti ini ya, itu kita harus karakterisasi, lalu kita kaji sifat-sifat fisiknya, jadi kita harus ukur konduktivitas, kita ukur magnetisasi, sifat-sifat listrik, transport, dan seterusnya. Nah, juga di kakak kami itu mengembangkan instrumentasi. Jadi bagian eksperimen ini juga kita harus mengembangkan peralatan untuk bisa mengukur. Nah, ini kita kembangkan juga instrumentasi. Nah, selain eksperimen, kami juga ada yang bergerak untuk komputasi, teori dan komputasi, dan dalam teori ini terlibat modeling. Jadi kita membuat satu model fisis untuk menjelaskan satu fenomena yang kita lihat, dan kita juga menggunakan teknik density functional theory, ini first principle calculation. Nah, ini kita juga lakukan di kelompok ini.
Nah, kalau kita kategorikan bagian photonics ya dan bagian magnetik, ini adalah beberapa topik yang dikerjakan dalam KK kami. Itu ada photovoltaik, ada hybrid photovoltaik, ada solar cell, ada plasmonic, nanoparticle, ada plasmonic biosensor. Ini lalu ada juga yang topik baterai. Di bagian yang modeling, ini juga ada Pak Alex untuk nanophotonics, photonic material, metamaterial. Lalu di bagian magnetik kami juga meneliti tentang termoelektrik. Ini termoelektrik ini juga misalnya bagaimana magnetic material itu bisa memberikan efek termoelektrik. Lalu resonator tadi, resonance, magnon polariton, ada multiferroic, ini adalah coupling antara sifat listrik dan magnetik. Lalu kita juga mengeksplor material-material topologi. Lalu di sini ada Bu Inge dan Pak Daniel bekerja dalam bidang phase change material. Dan yang terakhir ini bidang teori modeling. Ini Pak Andi Benson dan Pak Muiz, ini bekerja dalam quantum computation dan low dimensional material. Ini beberapa hasil dari kakak kami. Ini mungkin kalau yang tertarik untuk melihat ini bisa lihat di pameran ITB aja. Saya arahkan ke sana supaya nanti bisa lihat lebih jauh apa-apa yang sudah kami hasilkan. Jadi itu adalah beberapa capaian. Nah, ini adalah kerjasama. Ya, di sini kami juga punya kerjasama dengan beberapa universitas di Jepang, juga dengan RIKEN di Korea dan NUS di Jerman dan Belanda, lalu di Australia. Nah, ini juga ada kolaborasi lokal. Nah, ini masih tadi terkait dengan penelitian, ini juga sangat aktif sekarang. Ini terkait dengan virus ya, COVID-19. Ini Bu Bulan itu cukup aktif mengembangkan nanopartikel AU ini untuk membantu deteksi virus COVID-19. Nah, tadi yang Bu Inge itu terkait dengan PCM, ini membuat satu dinding yang nyaman. Jadi di sini ada material yang bisa berubah wujudnya. Nah, ini tidak katakanlah bisa dipengaruhi oleh macam-macam, bisa medan magnetik, bisa juga vibrasi. Nah, ini kalau beberapa hasil risetnya bisa dilihat di beberapa jurnal ini. Kami juga punya kegiatan rutin. Ini adalah ini sebenarnya sekarang adalah milik dari Asosiasi Optik. Ini originalnya dari kakak kami. Ini pertemuan ilmiah di bidang optik. Ini ISMOA namanya. Lalu kami juga rutin menyelenggarakan workshop tentang perhitungan struktur elektronik. Jadi ini baru saja minggu lalu, minggu ini ya, berakhir. Jadi setiap tahun kita adakan ini, itu bekerja sama dengan MIE. Jadi kita ingin tahu bagaimana keadaan elektron di dalam lattice. Nah, ini beberapa profil lulusan. Di beberapa itu memang dari S1, S2 bisa meneruskan ke perguruan tinggi yang sebenarnya lebih banyak terkait dengan perguruan tinggi kolaborasi tadi. Ya. Ada juga yang meniti karir sebagai staf akademik. Ini ada yang menjadi profesor di Twente, ini profesor di IPB, lalu ada alumni kami juga bekerja sebagai staf di beberapa perguruan tinggi, ini di UNJ, ini tadi lalu Leo, lalu yang terakhir di Tanjung Pura, ini Kalimantan. Nah, lulusan kami juga ini
banyak juga yang bekerja tidak di fisika. Nah, ini misalnya yang di bawah ini lulusan-lulusan S3 tapi bekerja di industri. Dan ada juga yang bekerja di kementerian S1 tapi S2 S2-nya sudah tidak di fisika lagi. Ini beberapa kegiatan yang ada di lab kami, ya kira-kira kita lakukan pengukuran, sintesis, juga diskusi. Kita juga ada acara jalan-jalan dan makan bersama ya. Nah, kalau yang berminat silahkan bergabung ke kakak kami. Terima kasih Pak Ivan. Baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin teman-teman sekalian jadi lebih ada gambaran ya apa saja yang dikerjakan di fisika. Tadi setelah dari Pak Umar, Pak Ferry, dan sekarang Pak Agung yang sangat menarik gitu ya topiknya. Nah, pertanyaannya mungkin seperti ini Pak, karena ini kan kebanyakan kalau dari presentasi pendaftarnya adalah dari S1 ya Pak, dan juga SMA. Jadi mungkin Pak Agung bisa ceritakan sedikit, kan kalau elektronik mungkin teman-teman sudah terbayang ya Pak. Nah, kalau fotonik itu apa Pak? Magnetik ada juga kan di SMA. Tapi kalau fotonik itu apa Pak? Mungkin bisa diceritakan seperti itu Pak. Ya, foton itu cahaya ya. Jadi sebenarnya kakak kami ini magnetik fotonik itu ya gelombang elektromagnetik ya. Jadi ada komponen E-nya, medan listrik, ya ada komponen magnetiknya. Nah, fotonik itu ya terkait dengan cahaya. Jadi kalau sekarang ini kita punya device elektronik itu kinerjanya ditentukan oleh muatan elektron. Nah, sebenarnya bukan hanya muatan elektron, si elektron itu juga punya spin. Jadi kita juga bisa bekerja di spintronic. Jadi spinnya yang kita manipulasi, ya. Tapi bukan hanya itu, elektron juga bisa punya orbital. Jadi selain spintronic, ya akan berkembang orbitronic. Ya, jadi kinerja dari orbital. Nah, kalau fotonik itu cahaya. Jadi bagaimana kita misalnya menggunakan cahaya dalam device. Jadi misalnya integrated optics itu, jadi kita akan punya chip ya itu dengan cahaya. Nah, ini alumni kami, ini Profesor David Marpaung ini di Twente. Nah, ini mengembangkan device photonics ini. Jadi ini lebih jauh sebenarnya nonlinear photonics, nanophotonics. Jadi kalau kita punya kabel, nah itu kalau yang kita lewatkan di sana adalah arus listrik, jadi elektronnya yang bergerak. Nah, kalau kita punya fiber optics yang lewat di sana itu adalah cahaya. Jadi teknologinya ya kalau yang tadi electronics yaitu berarti terkait dengan kinerja elektron ya spesifik muatan elektron. Tapi kalau photonics ya yang lewat di sana itu adalah cahaya. Jadi bagaimana kita bisa memanipulasi cahaya seperti itu. Nah, terima kasih Pak Agung. Mungkin jadi memberikan gambaran untuk teman-teman yang mungkin masih SMA maupun juga teman-teman di sini yang S1 yang akan mengambil TA maupun S2 juga mungkin ya, yang sebelumnya belum pernah mendapatkan informasi mengenai fotonik itu. Jadi tadi Pak Agung sudah menjelaskan secara sangat jelas riset-risetnya terkait magnetik dan fotonik. Bagi rekan-rekan yang ingin bergabung, tadi di akhir slide sudah diberikan kontak Profesor Agung. Nanti juga materi-materi yang disampaikan di sini juga akan di-share. Gitu. Tapi silakan berkolaborasi tidak hanya untuk masih lingkungan ITB ya, Pak Agung. Dari luar juga mungkin karena ada beberapa dosen dari luar juga ikut jadi peserta di sini. Boleh. Silakan kontak nanti kita bisa bicarakan bagaimana bisa kita buat kolaborasi. Ya, terima kasih
Pak Agung, karena keterbatasan waktu mungkin nanti akan ditampung pertanyaan lainnya dan akan dikirimkan ke jawabannya kepada peserta setelah dijawab oleh Pak Agung. Terima kasih banyak Pak Agung. Ya, terima kasih, Pak Irfan.